rekan-rekan yang saya hormati, anggota Balek, yang tentunya ini orang-orang hebat semua di sini Pak, berhubungan dengan banyak isu, bukan hanya hak cipta dan hal-hal yang sangat strategis, Pak Nyoman dan banyak lagi teman-teman. Saya sangat mengapresiasi bahwa rekan-rekan Balek di Balek ini punya pandangan-pandangan yang baik tentang tentang pentingnya dan strategisnya persoalan hak cipta ini. Saya rasa kita sudah satu semangat tentang itu karena hak cipta merupakan aspek penting dalam bermasyarakat. Kalau kita belajar dari sejarah negara-negara maju, mereka maju pertama kali karena hak ciptanya. Negara yang tidak punya konsep hak cipta tidak bisa maju. Paling tidak kita lihat dari sejarah. Kalau tidak punya hak cipta, hak paten, tidak ada teknologi, tidak ada seni, tidak ada yang berkembang. Nah, di negara maju ini sudah lama sekali diperjuangkan. Mungkin saya bagikan sedikit. Hak cipta ini di dalam sejarah tahun 1886 sudah namanya Konvensi Bern. Kita tidak mengadopsi, kita tidak meratifikasi itu. Belanda mengeluarkan hak cipta, peraturan hak cipta itu pertama tahun 1912 Pak. 1912 ya, itu juga outer sweat namanya. Belum ada rekaman di situ. Mungkin ada, saya nggak tahu juga. Sifatnya masih perlindungan untuk tertulis. Kemudian Konvensi Bern diratifikasi kurang lebih berapa kali itu, termasuk tahun 1928 untuk performers, karena sudah ditemukan rekaman di situ. Bayangkan saat kita berjuang untuk Sumpah Pemuda, mereka sudah bikin revisi dari konvensi sebelumnya. Kita relatif ya, atau mungkin jauh tertinggal. Kemudian perkembangan selanjutnya, setelah kita merdeka, kita tidak ikut Konvensi Bern. Kenapa? Karena kita punya tujuan waktu itu supaya kita masih bisa mengadopsi teknologi dan seni itu tanpa harus dibebankan kewajiban-kewajiban hak cipta. Kita ingin mengejar sebagaimana mungkin China melakukan itu Pak. Kita tidak masuk dalam ratifikasi itu. Kita baru masuk meratifikasi Konvensi Bern itu tahun 1997. Sangat baru. Bahkan kalau dilihat dari sejarah dari industri musik kita, sejak kapan sih royalti itu ada? Baru tahun 1990 Pak. Itu pun mungkin saya bagikan ke teman-teman semua ya. Kenapa? Ada hubungan antara kelaparan dan royalti. Kelaparan yang terjadi di Ethiopia di tahun 1985 sangat parah. Dan itu memicu untuk supaya ada royalti. Bayangkan bagaimana itu hubungannya. Pada saat itu ada rekaman-rekaman Pak disebarkan untuk charity di tahun 84-85 itu oleh artis-artis di Eropa dan Amerika. We Are the World lagunya. Ada live. Kemudian diketahui tidak ada aliran royalti dari Indonesia. Makanya musik dunia marah-marah sama Indonesia. Nah kemudian ini saya sedikit cerita sejarah. Kemudian kita bergerak. Maka dikenallah konsep royalti itu Pak. Gitu. Baru tahun 1990-an. Jadi kalau masih banyak juga bagian masyarakat kita yang punya pemahaman yang mungkin nggak tepat, masih salah, sumir ya, abu-abu. Saya sedikit-sedikit mengerti. Kita agak-agak terlambat soal ini. Jadi tadi kita bicara banyak, terima kasih teman-teman Papri yang sudah hadir banyak. Saya juga merupakan ketua program. Dulu saya selalu ikut bagian hukum. Tapi bagian hukum berat, isinya berantem banyak. Sekarang saya bagian program aja, ikut bikin acara dan teman-teman LMKN dan juga teman-teman dari VNT Networks Indonesia banyak masukan yang bagus. Beberapa hal yang saya catat tentunya satu hal ya, bahwa kita ingin supaya semangatnya sama Pak. Ini untuk kepentingan bersama dan sifatnya jangan individualistis. Karena kalau kita sifatnya ini individualistik, satu, industri kita nggak berkembang. Kedua, kebudayaan kita juga mandek. Karena akses masyarakat terhambat. Di seluruh dunia, isu soal ini sebenarnya ada isu keseimbangan keadilan antara pencipta dan akses masyarakat untuk kesenian itu. Supaya kesenian itu bisa ya dibuat lagi versi lainnya atau dan sebagainya tanpa melanggar.
direproduksi dan sebagainya, dan berkembang ya. Mungkin orang terinspirasi, harus ada kesempatan untuk masyarakat menikmati, mendapatkan inspirasi, mendapatkan manfaat dari sebuah karya seni. Itu filosofinya kurang lebih begitu. Nah, kemudian tadi kita bicara, sebetulnya perlu dijelaskan juga, kita bicara ini terkait LMKN ini, Pak, ini sebenarnya masalahnya di wilayah performing ya. Sebetulnya pencipta itu masih bisa mendapatkan dari hak-hak lain yang tidak masuk dalam ranah performing. Di undang-undang kita yang existing ada setidaknya disebutkan 9 hak di situ. Ada hak untuk menerbitkan, hak untuk mengkomunikasikan, hak untuk mengumumkan, hak untuk menggandakan, mendistribusikan, adaptasi, transformasi, aransemen, hak untuk penyewaan, hak untuk penerjemahan. Itu semua lebih dekat ke sistem yang bisa dikatakan direct ke pencipta. Tapi yang ingin saya sebutkan terakhir, dalam konteks pertunjukan, ini beda. Karena saya sebutkan tadi, harus ada akses untuk masyarakat yang seimbang, maka itu kita perlu mekanisme LMKN ini hadir. Apalagi Bapak Ibu, ini seniman ya, dari zaman ke zaman itu pinter-pinter, pandai-pandai. Tapi cara berpikir seniman itu memang unik. Ketika mereka berhadapan dengan kontrak tuh agak-agak males gitu. Ya kan? Meskipun sebenarnya bisa. Saya ini termasuk beruntung masih bisa menekuni sini tapi bisa kuliah hukum gitu. Ini sesuatu yang agak-agak cara berpikir. Nah, ada teman kita Marcel juga ketua nih di LMKN. Jadi kadang-kadang kita harus mulai ini, bukan kadang, sebenarnya banyak aspek bisnis di bidang musik ini. Dan rumit. Kalau saja mulai dari bagaimana kita membaca kontrak itu diperbaiki, mungkin banyak hal yang bisa diselesaikan. Tapi banyak kan yang terjadi. Ketika dia membuat lagu, si pencipta membuat lagu, tidak membuat perjanjian dengan si penyanyi. Misalnya, kalau kamu nyanyi nanti aku dapat segini ya. Kan dia tidak membuat perjanjian itu. Kemudian waktu berjalan, si penyanyi dapat penghasilan lebih, si pencipta tidak. Nah, kemudian terjadi kisruh. Makanya kemudian kita memang berharap negara ikut. LMK ini harus hadir, karena nature-nya industri ini seperti itu. Baru mengenal royalti beberapa puluh tahun ketimbang yang terjadi di barat. Kemudian juga banyak yang tidak terlalu peduli, bukan tidak peduli sih, tapi ya keadaannya begitu, soal kontrak dan manajerialnya itu kurang. Nah, hadirnya LMKN ini memang penting. Satu hal bahwa status LMKN ini harus dipertegas. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Nyoman, terima kasih. Harus, ya sebenarnya LMK dan LMKN ini Pak nirlaba dua-duanya. Dua-duanya nirlaba. Ya, melakukan fungsi pengumpulan dan pendistribusi. LMK ini sebenarnya dia ada, LMK itu Pak, YKCI mungkin Bapak tahu ya. YKCI, dulu kan cuma satu tuh, YKCI tahun 90 sudah dimulai oleh Mas Chandra Darusman dan Pak Enteng Tanamal, berbasis undang-undang terdahulu. Tapi sebetulnya LMKN dan LMK ini baru benar-benar kuat dalam ranah berpayung undang-undang baru di Undang-Undang nomor 28 2014 ini, baru. Makanya masih baru ini sebetulnya, baru 10 tahun. Nah, LMKN ini dalam undang-undang kita yang baru memang sifatnya itu tadi, nirlaba sama dengan LMK, yang mana LMK ada sekitar 16 saat ini, kita perlu menyederhanakan juga menjadi lebih sedikit. Hanya orang-orang yang profesional yang bekerja di situ, yang bisa transparan, bisa jujur, dan operasionalnya. Nah, LMKN dan LMK sama, nirlaba. Dan harusnya hemat saya dilengkapi dengan sistem digital, dua-duanya. LMKN harus punya sistem digital, LMK pun harus punya sistem digital, dan keduanya harus terkoneksi dengan baik. Bagaimana kita memilih sistem digital, harus kita diskusikan di sini, harus ada basis aturannya. Apakah mau versi penunjuk? Karena kalau menurut
PP 56 ya yang tadi disebut itu hanya menunjuk saja cukup. Ya enggak? Enggak ada sistem tender ya. Atau sistem terbuka. Siapa yang baik kan ada beberapa nih yang mengusulkan ya. Nah itu harus didiskusikan lagi Pak. Jadi terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian apa lagi ya, saya kira itu aja. Saya kira itu saja, terima kasih Pak Pimpinan.